Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon. Oke sobatku, pada hari ini kita akan buatkan tutorial bagaimana cara setting template SEO template untuk blogger ya. Jadi sebenarnya di video saya sebelumnya sudah ada sih cara setting SEO template, cuma ini tampilannya sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di tampilan blogger sekarang itu beda ya. Ini tampilan baru ya. Ke versi lama itu beda. Tampilan baru dengan versi lama itu beda. Jadi kita akan coba buatkan lagi tutorialnya bagaimana cara setting. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan template VioMax 3.2 dan saya akan coba menggunakan template VioMax yang terbaru ya. Ini tim VioMax lama. Kalau menggunakan VioMax baru itu tampilannya beda. Pengaturannya itu ditata letak semua. Jadi kita akan coba optimasi dan kita setting SEO-nya sekalian. Silakan teman-teman klik di tema. Kita untuk upload templatenya dulu ya. Kita klik di bagian titik 3 ini. Kita klik pulihkan yang ini ya, pulihkan, upload. Nah, kita cari templatenya di mana. Template yang terbaru ya, VioMax 4.3 kebetulan. Oke. Nah, setelah di-upload, teman-teman tunggu beberapa saat, tapi biasanya di sini, nah di sini nggak ada perubahan ya. Di sini tidak ada perubahan dan di sini teman-teman bisa lihat masih tetap pratinjau tema. Ya memang seperti ini, jadi nggak usah diedit-edit lagi. Kita langsung saja. Tetap di sini kita klik setelan seluler. Kita klik setelan seluler. Nah, di sini seluler, di sini pilih custom. Nah, teman-teman pilih custom. Nah, di tampilannya seperti ini baru simpan. Ya, ini seluler, desktop. Nah, seperti itu. Nah, tahap pertama sudah selesai untuk uploadnya. Tahap berikutnya adalah kita masuk ke tata letak. Nah, di tata letak di sini saya akan coba review kembali template VioMax. Jadi kalau teman-teman baru upload pasti di sini nggak ada kode-kodenya nih. Ini kebetulan sudah saya masukkan nih, kayak kode pengaturan template. Nah, ini masukkan seperti ini, script seperti ini. Teman-teman harus beli templatenya, nanti di pengaturannya ada di sana, ada di masukkan. Tapi kalau dari saya yang ikut les privat blogger online, itu semuanya sudah saya settingkan. Ini sudah saya isikan semua, teman-teman tinggal pakai. Karena VioMax yang saya kasih satu kali aja ya yang masuk les privat karena kebetulan lisensi saya seperti itu. Oke, langsung saja. Kalau kita sudah atur semuanya di sini menu navigasi. Nah, ini untuk pengaturan menu ya, untuk pengaturan menu. Cara membuat menu seperti apa? Gampang kok, ini tinggal kopas seperti ini. Tetapi saya nggak ngomong ini karena saya optimasi untuk templatenya. Jadi ini untuk pengaturannya. Nah, di sini bawahan header. Di sini kita turun ke bawah. Nah, di sini ada postingan terbaru, artikel terbaru. Berarti ini ada double. Jadi widget teman-teman yang nggak penting itu dihapus ya, dihapus. Jadi ini karena ada dua saya hapus satu. Jadi widget yang nggak penting biasanya kalau di sebelah kanan itu, di sebelah kanan seperti ini itu ada hanya dua, artikel terbaru dan postingan populer. Jadi ini sebenarnya kalau kita reload ini sudah berubah ya ke template yang baru ya. Nah, tampilan seperti ini. Oke, kalau udah kita ke bawah lagi, teman-teman perhatikan. Nah, ini untuk penempatan iklan-iklan AdSense di VioMax ya. Nah, ikon media sosial. Nah, di sini teman-teman, di sini kan ikonnya banyak sekali nih. Teman-teman gunakan sesuai kebutuhan aja. Yang nggak butuh itu silakan teman-teman hapus saja. Semuanya nggak perlu Facebook ya, hapus saja. Blog hapus seperti itu, seperti biasanya. Kita ke menu statistis. Statistis, kok susah betul sih ngomong. Nah, di sini untuk menu statistis kita mau menampilkannya cukup mudah. Nah, kalau sudah bikin about, kontak, privasi dan disclaimer di halaman ya, di halaman di sini, di halaman ini kalau kita udah bikin kita sudah pasti muncul begini. Jadi kalau untuk menampilkan di sini kita tinggal klik about, kontak, privasi dan disclaimer. Ini urutan ya. Baru kita simpan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nggak ada ya about, kontak, privasi dan disclaimer. Tapi kalau kita reload seperti ini, dia akan muncul seperti itu. Oke, kita sudah ke statistik, kita ke bawah lagi text spotter apa ini nggak perlu diedit. Kalau mau diedit silahkan, mau nambah-nambah di sini kah apakah terserah. Nah, yang penting lagi navbar. Navbar di sini teman-teman klik edit gambar pensilnya. Kita off kan ya, kita klik yang off. Biasanya kalau baru itu teman-teman biasanya di sini posisinya. Ini kita klik di off sini, kita simpan seperti itu. Oke, untuk tampilan di tata letaknya sudah selesai. Cukup seperti itu aja untuk edit tampilannya. Jadi untuk berikutnya kita lari ke tema tadi sudah, template sudah, sekarang ke setelan.
kira kesetelan. Nah, setelan di sini teman-teman perlu perhatikan dan ikutin instruksi saya. Kita mulai dari atas ya. Ini tampilannya beda sih dengan versi lama. Saya lebih suka ke versi lama ya. Kalau versi baru ini kok menurun ke bawah. Kayak bingung saya sebenarnya menempatkan. Nah, di sini ada judul, ini ada deskripsi. Judul itu di sini ya. Ini judul. Ini deskripsi, kita isi deskripsinya. Seumpamanya blog informasi terbaru. Nah, seperti ini. Terserah, terbaru kah, blog tentang apa, kata tentang binatang, tentang tumbuhan, silahkan teman-teman isi, simpan. Deskripsinya saran saya wajib diisi. Setelah itu kita turun ke bawah, bahasa Indonesia sesuaikan dengan blognya. Konten khusus, nah ini kita nonaktifkan ya, bukan khusus dewasa. Habis itu kita turun ke bawah, favicon, ini untuk mengganti favicon. Favicon tuh ini teman-teman. Ini ada M, ini Mas Timon, ini. Nah, kalau mau ganti di sini. Kita turun ke bawah lagi, privasi dapatkan. Nah, ini wajib diaktifkan supaya mesin diakses oleh mesin Google. Kita turun ke bawah lagi, di sini nama blognya, blogspotnya, ini custom domain customnya. Kita turun ke bawah lagi, ini untuk setting domain ya, TLD ya, domain customnya ini. Kita turun ke bawah lagi, pengalihan HTTPS wajib kita aktifkan, teman-teman aktifkan. Turun ke bawah, izin admin penulis. Nah, ini untuk menambahkan email ya. Jadi untuk admin itu kita bisa menggunakan beberapa email seperti itu. Oke, langsung saja kita turun ke bawah kembali. Kita biarkan izinnya ini. Postingan. Nah, di postingan di sini ini ada 10 entry ya. Tampilannya itu postingan tuh ini 1 2 3 4 5. Nah, di sini saya ada 5, sekitar 5 sampai 6. Saran saya supaya SEO-nya bagus dan ringan, biasanya loadingnya lebih ringan ya. Ini kita kurangin. Paling tidak kita hanya 5, tampilkan 5 saja, simpan. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita sudah setting ini, kita turun ke bawah lagi, template entry biarkan, likebox biarkan, komentar tersemat. Nah, ini untuk komentar teman-teman tinggal beberapa pilihan. Kalau teman-teman nggak mau menampilkan komentar, silahkan klik sembunyikan. Ini mempengaruhi loading blog juga ya. Kalau ada kolom komentarnya ini bisa berat juga kadang. Jadi kita bisa sembunyikan. Kalau kebetulan punya setting saya sembunyikan. Atau teman-teman bisa menggunakan jendela pop up yang ini. Nah, kalau yang ini biasanya dia akan diklik dulu baru kita bisa komentar. Seperti itu. Kita simpan. Nah, setelah itu kita ke bawah, siapa yang dapat mengomentari? Pengguna akun Google. Nah, di sini kita bisa klik, bisa pilih siapa saja. Nah, saran saya sih pengguna dengan akun Google atau hanya anggota blog ini. Jadi dia harus mengikutin ya. Kita bisa pilih ini supaya dia ngikutin dulu blog kita baru dia bisa berkomentar seperti itu. Ya, oke sobatku, kita turun ke bawah lagi. Moderasi komentar tidak pernah. Kita turun ke bawah, kaca komentar, aktifkan. Pesan formulir komentar nggak perlu. Kalau teman-teman mau aktifkan bisa juga, tinggal klik saja di sini. Supaya silahkan berkomentar dengan sopan. Supaya teman-teman itu yang berkomentar tuh nggak ngawur seperti itu. Oke, kita turun ke bawah email. Ini postingan dinonaktifkan, kita turun ke bawah lagi. Ini nggak perlu, kita biarin. Performatan waktu. Nah, di sini zona waktunya teman-teman pilih di Indonesia ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, kita pilih aja Indonesia. Seperti itu. Kita turun ke bawah lagi, kita lihat tag. Nah, tag meta di sini wajib diaktifkan. Buat teman sobatku sekalian, ini adalah salah satu SEO. Kita aktifkan. Habis itu kita isi nih di sini tag metanya samanya. Kita klik yang ini deskripsi penulisan. Ini kita klik nggak bisa ya, nggak bisa. Kita klik yang ini tulisannya, kita klik. Nah, kita isi di sini seumpamanya blog informasi Android, mungkin laptop atau komputer dan internet. Nah, ini sebenarnya tag meta itu mendeskripsikan bahwasanya blog kita itu bahas tentang apa. Kita simpan seperti ini. Setelah kita simpan, nah kita sini, kita turun ke bawah, error ini kita biarkan. Crawl ini robot.txt, saran saya buat teman sobatku sekalian nonaktifkan ya, biarkan default bawaan blogger, karena kalau sebabnya kita aktifkan kemungkinan besar banyak nanti dari konten kita atau nggak ke indeks sama Google seperti itu. Saran saya biarkan default aja seperti ini. Turun ke bawah. Nah, ini aktifkan ada txt custom. Jadi buat teman sobatku sekalian yang sudah punya akun AdSense, ini wajib diaktifkan. Gimana cara mengaktifkan ADS custom? Nah, itu ada itu di blog saya. Kalau semuanya ke mastimon.com, ketik aja di sini ADS TXT. Nah, seperti ini. Kalau udah punya akun Google AdSense ya, nah ini
Silahkan teman-teman ikuti panduan saya ini. Tapi kalau belum punya AD.txt ya nggak perlu, karena kan belum punya akun AdSense. Kita ke bawah, kelola, ini impor, cadangkan, ini untuk menyimpan file kita ya, atau postingan kita. Kalau menyimpan postingan kita, kalau mau impor bisa. Tapi saran saya jangan gunakan fasilitas ini. Ini kalau mau menghapus blognya. Feed. Nah, feed di sini cukup penting juga, teman-teman. Nah, feed di sini kita bisa pilih penuh, penuh itu untuk secara keseluruhan. Jadi, tapi ada kekurangannya ya. Kalau kita pilih penuh itu blog kita bisa di AGC sama orang lain ya. Kalau di AGC itu otomatis. Jadi ada blog yang secara otomatis memposting, kita posting artikel, blog tersebut memposting. Jadi kalau kita pilih penuh dia seperti itu. Jadi saran saya mungkin kita pilih pendek. Tapi mungkin ada sedikit trouble kalau kita pilih pendek. Di sini sedikit trouble-nya yaitu biasanya di apa namanya artikel terkait kita nggak muncul. Jadi kalau teman-teman buka seperti ini, kalau saya ini menggunakan message content ya. Kalau message content ya otomatis bukan artikel terkait, dia message content seperti ini pasti ada gambarnya. Tapi biasanya kalau menggunakan artikel terkait di sini akan blank tuh. Ada beberapa blog yang disetting singkat seperti ini pendek, blank. Tapi saran saya sih invite-nya setting singkat ya, supaya nggak di AGC orang lain. Oke, turun ke bawah, URL, feed antri, kita biarkan terus, kita ke bawah lagi. Nah, ini udah cukup. Jadi seperti itu aja teman-teman, gimana cara setting SEO template di Blogger untuk template ViewMax terbaru. Jadi buat teman-teman yang bingung ada 3 ya, setelan, tema, dan tata letak. Silahkan teman-teman atur sedemikian rupa seperti yang saya sampaikan mulai awal tadi. Oke sobatku, mungkin itu saja tutorial saya hari ini. Bagaimana setting SEO template Blogger untuk template ViewMax. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.